Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tarjo SPD selaku Mentor dan Kepala Sekolah SD Negeri Losari. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Karyawan SD Negeri Losari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa menghadiri seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Perkenalan, saya Muftah Kulusnya sebagai moderator pada acara hari ini yang akan membacakan susunan acara pada pelaksanaan seminar orientasi P3K tahun 2025. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, acara inti. Yang ketiga, tanggapan dari mentor. Yang keempat, penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami persilahkan Ibu Ika Putri Wahyu Sejati SPD untuk memaparkan hasil laporan orientasi P3K tahun 2025. Kepada Ibu Ika Putri Wahyu Sejati SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu untuk menyampaikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dan berkumpul di ruang SD Losari. Selanjutnya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Mentor dan Bapak Ibu SD Losari, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan presentasi laporan saya. Nah, selanjutnya saya akan pantun Mentari pagi bersinar ceria, menyapa bumi penuh bahagia. Perkenalkan, saya Rika dari SD Losari Jaya. Sekarang saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ika Putri Wahyu Sejati, Sarjana Pendidikan, NIP 1990 11, 23, 20, 24, 21, 20, 22. Jabatan ahli pertama Guru Agama Islam. Unit kerja SD Negeri Losari Kota Surakarta. Ini data mentor, nama Tarjo SPDI NIP 1970 0919 20 08 01 1008. Jabatan Kepala Sekolah Unit Kerja SD Negeri Losari Kota Surakarta. Terima kasih Bapak Mentor Bapak Tarjo SPDI telah membimbing saya untuk menyelesaikan laporan sehingga laporan saya dapat terselesaikan tepat waktu. Latar belakang dasar hukum pertama, UU nomor 5 nomor 6 tahun 2014 tentang ASN pegawai ASN terdiri atau PNS dan P3K. Yang kedua, PP 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK, pengembangan kompetensi. Yang ketiga, Perpom 14 tahun 2019 tentang pembinaan PPPPK menduduki jabatan fungsional. Yang keempat, Perpres nomor 38 tahun 2020. Perpres nomor 38 tahun
jabatan yang dapat diisi PPPK. 5. Peraturan LAN nomor 15 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi PPPK. Dan 6. Permen PANPRD 70 tahun 2020 tentang masa hukum perjanjian kerja PPPK. ASN terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Dalam persiapan PPPK agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi mereka dengan baik, pemerintah mewajibkan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan orientasi bagi PPPK yang baru diangkat. Kemudian orientasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku PPPK sesuai dengan nilai dasar ASN yang berakhlak, berkinerja, berdaya saing dan berorientasi pada pelayanan publik sehingga akan lahir ASN yang berkualitas. Maksud dan tujuan. Maksud untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya dan mencapai visi misi organisasi. Peraturan LAN LAN RI nomor 15 tahun 2020 pasal 1. Tujuan yang pertama, pengayaan pengetahuan PPPK dalam lingkup kompetensi teknis. 2. Pemenuhan tuntutan kebijakan. Dan 3. Penghargaan terhadap kinerja PPPK. Peraturan LAN RI nomor 15 tahun 2020 pasal 14. Pelaksanaan orientasi angkatan 2. Waktu pembukaan 16 Mei 2025. Pembelajaran mandiri 21 Mei sampai 13 Juni 2025. Evaluasi akademik dan remedia. Orientasi tempat kerja 12 sampai 24 Juni 2025. Seminar hasil orientasi 25 sampai 26 Juni 2025. Tempat pembelajaran mandiri masih online opening course MOOC dan evaluasi akademik melalui Learning Management System LMS Solowasis, Kota Surakarta. Orientasi di tempat kerja di SD Losari, Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta, visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi waras, rasis, warak, makan, kapan. Meningkatkan kualitas kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan budaya masyarakat, serta menciptakan tata kelola pemerintah yang kolaboratif dan inklusif, mendukung pariwisata berkelanjutan, serta mempromosikan kerukunan antara umat beragama demi kemakmuran bersama. Nah, ini adalah SOTK Pemkab Surakarta. Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Dinas Pendidikan merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan dan pengelolaan pendidikan di daerah. Melalui Dinas Pendidikan diharapkan terwujud pendidikan berkualitas mulai dari pendidikan dasar dan menengah, pendidikan anak usia dini, serta pendidikan non formal. Visi terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Misi meningkatkan keterjangkauan dan keluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna, serta meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Nah, ini gambar SOTK Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Disiplin PPPK. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan
PPPK yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan. Penilaian kinerja PPPK. Penilaian kinerja PPK dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Penilaian kinerja PPPK Permen PAN RB 6 dari 2022 ASN. 1. Perencanaan kinerja. 2. Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja pegawai. Dan 3. Penilaian kinerja pegawai. Profil unit kerja. Nama sekolah SD Negeri Losari Kota Surakarta, NPSN 2032829 status negeri. Bentuk pendidikan sekolah dasar. Status kepemilikan pemerintah daerah. Visi dan misi SD Negeri Losari Kota Surakarta. Visi: terciptanya peserta didik yang religius, cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan. Misi: 1. Pelaksanaan kegiatan agama secara terprogram. 2. Mendorong dan membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya agar dapat dikembangkan dalam mencapai prestasi yang maksimal. 3. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif. 4. Menciptakan peserta didik yang unggul dalam berprestasi. 5. Menciptakan kedisiplinan antara warga sekolah. 6. Menciptakan kerjasama yang baik antar warga sekolah. 7. Membudayakan hidup bersih, sehat, rapi, dan indah di lingkungan sekolah. Nah, ini SKWTK SD Negeri Losari Kota Surakarta. Tugas pokok dan fungsi PPPK di OPD. Tugas pokok: mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar, serta tugas tambahan yang relevan dan fungsi sekolah. Fungsi: 1. Fungsi instruksional atau pengajar. 2. Fungsi edukasional atau pendidik. 3. Fungsi manajerial atau pengelola kelas. Isu dan inovasi yang diangkat: upaya peningkatan hasil belajar peserta didik dengan metode belajar kooperatif tipe picture and picture pada materi mutu di SD Negeri Losari. Identifikasi isu: kurangnya motivasi peserta didik dan kurangnya motivasi belajar peserta didik, kurangnya dukungan keluarga. Isu yang diangkat: kurangnya hasil belajar bagi peserta didik di SD Negeri Losari Kota Surakarta. Langkah-langkah kegiatan: konsultasi dengan mentor tentang isu yang akan diangkat. 2. Melakukan asesmen diagnosis dengan memberikan lembar pretest. Dan 3. Merencanakan metode yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. 4. Mendampingi peserta didik dalam proses pembelajaran metode kooperatif tipe picture and picture. 5. Melaksanakan kegiatan yang menarik dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe picture and picture. Nah, ini bentuk aktualisasi. Ini Aniet di dalam kelas menyampaikan tujuan serta langkah-langkah dalam menggunakan metode kooperatif tipe picture and picture. Dan yang gambar kedua, guru mendampingi peserta didik dalam menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe picture and picture. Yang ketiga, guru memaparkan kepada peserta didik metode pembelajaran
kooperatif teacher and teacher kepada peserta didik. Dan keempat, guru mendampingi peserta didik dalam mengaplikasikan metode pembelajaran kooperatif teacher and teacher. Nah, rencana dan hasil kerja PPPK tahun pertama mengajak peserta didik berkreasi menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Yang kedua, tahun kedua mengembangkan variasi metode pembelajaran yang menumbuhkan semangat belajar. Tahun ketiga memberikan praktik bagi dengan menerapkan sejawat tentang macam metode pembelajaran edukatif. Dan tahun keempat membuat pameran hasil metode pembelajaran dan mengajak rekan sejawat untuk semakin mengembangkan metode pembelajaran yang telah digunakan. Tahun kelima semakin mantap dalam menyusun metode pembelajaran yang menarik dengan media yang bervariasi. Next. Dan dokumentasi kegiatan mentoring. Nah, di situ gambar 1, 2 untuk mengkonsultasikan dengan mentor hasil laporan yang saya buat. Dan gambar ketiga berkonsultasi bersama rekan sejawat dengan Ibu Francisca dan Bapak Hanif. Yang selanjutnya, nah ini dokumentasi kegiatan observasi di kelas. Nah, di situ guru membantu dan menjelaskan kepada setiap kelompok untuk menata atau menyusun gambar-gambar yang tidak berurutan tentang materi wudhu ya. Di situ juga ada gambar anak-anak dalam kelompok kecil untuk menempelkan gambar wudhu yang acak dan disusun menjadi berurutan. Nah, kesimpulan, isu yang diangkat kurangnya hasil belajar bagi peserta didik di SD Negeri Losari, Kota Surakarta, dan gagasan yang diangkat upaya peningkatan hasil belajar peserta didik melalui metode pembelajaran kooperatif tipe Pichat and Pichat pada materi wudhu di SD Negeri Losari. Hasilnya terjadi peningkatan hasil belajar peserta didik di SD Losari. Saran bagi Dinas Pendidikan dapat memberikan dukungan dan fasilitas berupa pelatihan untuk meningkatkan profesionalitas guru, terutama berhubungan dengan penggunaan metode pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Bagi sekolah diharapkan dapat lebih meningkatkan fasilitas dalam proses belajar dan mengajar di dalam kelas sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, sehingga guru dan murid dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Saran bagi peserta didik dengan metode pembelajaran kooperatif tipe Pichat and Pichat, ini peserta didik diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih cerdas, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Bagi para peneliti selanjutnya, supaya dapat melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan metode pembelajaran bervariatif yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, sekian presentasi saya. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Nah, saya mau berpantun lagi. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, membawa bekal dan juga peta. Sekian presentasi saya yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
Baik Bapak Ibu, telah kita dengarkan pemaparan hasil seminar orientasi P3K oleh Ibu Ika Putri Wahyu Sejati. Acara selanjutnya yaitu tanggapan mentor kepada yang terhormat Bapak Kadjo SPDI waktu dan tempat kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya diberikan pada saya untuk menyampaikan saran, kritik, usulan dan lain sebagainya kepada peserta orientasi, terutama Bu Ika yang pada pagi hari ini menjelang siang sudah melaksanakan kegiatan presentasi. Dari apa yang disampaikan, alhamdulillah saya sangat bersyukur dengan program dari pemerintah Kota Surakarta, terutama kepada P3K yang telah melaksanakan orientasi dan ternyata bisa menambah dan meningkatkan kreativitas dari para peserta orientasi, sehingga kegiatan pembelajaran di kelas semakin bergairah, semakin meningkat dari sebelumnya. Buktinya dengan metode kooperatif picture and picture, anak-anak bisa semakin bisa memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru, sehingga apa yang disampaikan oleh guru dengan metode kooperatif picture and picture bisa membekas di hati anak-anak, dan juga anak semakin mudah mengingat apa yang disampaikan oleh ibu guru, sehingga ke depan kegiatan pembelajaran ini mudah-mudahan semakin ditingkatkan kembali, sehingga pembelajaran di SD Negeri Losari semakin meningkat, siswa-siswanya juga semakin memahami apa yang disampaikan oleh guru dengan berbagai metode pembelajaran yang saat ini banyak dilakukan di setiap sekolah. Saya tentu saja mudah-mudahan ke depan SD Negeri Losari lebih maju dan berkembang lagi dengan guru-guru yang hebat, guru-guru yang luar biasa. Bila taufiq hidayah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kadjo SPDI selaku mentor yang telah memberikan tanggapannya. Semoga masukan dan saran yang diberikan oleh Bapak Kadjo SPDI dapat berguna bagi peserta orientasi P3K tahun 2025. Menginjak acara berikutnya yaitu penutup. Saya selaku moderator mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum